Ayuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Ramadan adalah identik dengan bulan Al-Qur'an. Karena Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfud yang pertama, kemudian menuju langit dunia Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian wahyu yang pertama diterima oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Itulah beberapa keterangan yang disampaikan oleh para mufassir sehingga kita mengetahui betapa Ramadan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Betapa tidak manusia hidup dalam kondisi fitrah saat lahir, kemudian Allah anugerahkan kesempatan untuk hidup mengisi hari-harinya di dunia ini dengan tujuan Allah memberikan kesempatan dan peluang dengan nikmat hidup ini kepada manusia untuk menjalankan satu misi dan tugas, yaitu tugas untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadah yang dicanangkan dan diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia bukan sembarang satu aktivitas dan kegiatan yang tanpa aturan main. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk bagaimana manusia menjalani hidup di dunia ini. Maka Al-Quran sajalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala saat diturunkan, diwahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tersurat jelas bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, oleh karena itu maka manusia lebih dipermudah dan Allah mudahkan untuk menjalani hari-hari masa-masa kehidupan di dunia ini. Manusia tidak direpotkan untuk menyusun bagaimana caranya hidup, hari ini menjalani apa, besok mau ngapain, dan terus mau kemana. Tidak. Tapi Allah sudah sedemikian rupa memberikan petunjuk alur proses kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Maka manusia memberikan satu kontribusi terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah berdasarkan apa maunya Allah. Nah, oleh karena itu maka ketika Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, bagaimana respon kita sebagai hambanya yang menjadi objek atas Al-Quran sebagai petunjuk itu? Tidak ada jalan yang lain kecuali apa yang telah Allah tetapkan menjadi sarana untuk menjadikan diri-diri kita di hadapan Allah ketika hidup di dunia menjadi orang-orang yang senantiasa taat beribadah. Maka oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, momen bulan Ramadan ini
adalah satu momen yang memberikan peluang yang begitu besar kepada kita, wabil khusus orang-orang yang telah diindikasikan oleh Allah layak menjalani ibadah saum di bulan Ramadan ini. Maka hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan mampu mengisi hari-hari dan malam hari di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman saja. Maka ketika Allah turunkan Al-Quran kepada manusia sebagai petunjuk bagi mereka, maka orang-orang yang beriman sajalah yang menyahuti dengan satu respon yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Itulah respon orang-orang yang beriman. Apapun yang menjadi perintah, apapun yang menjadi kewajiban, apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang beriman meresponnya dengan sam'an wa ta'atan, siap mendengar dan siap taat kepada apa yang telah Allah titahkan. Maka layak apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, respon dari orang-orang yang beriman atas apa yang menjadi bagian yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Maka apa janji baginda Rasul? Informasi yang sangat baik kepada kita tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baginda Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan dua perkara kepada kalian, manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya. Maka kata baginda Rasul dengan menggunakan satu kalimat yang sungguh kalimat ini memberikan satu penjelasan, lan tadillu, tidak menggunakan la, maknanya sama, tidak, tapi menggunakan lan. Apa maknanya? Maknanya adalah bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Maknanya adalah hari ini tidak tersesat, bulan yang akan tidak tersesat, tahun ini tidak tersesat, 10 tahun yang akan datang tidak tersesat, 100 tahun akan datang tidak tersesat, sampai dengan hari kiamat tidak akan pernah tersesat. Namun demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta kondisi umat saat ini belum menangkap sinyal dan informasi baik dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Karena lebih banyak dari kaum muslimin mensikapi terhadap Al-Quran yang Allah sampaikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, tapi manusia, wabil khusus orang-orang muslim atau kaum muslimin, belum bersikap sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, dan sekaligus itu adalah merupakan informasi dan bisyarah yang luar biasa membahagiakan kita. Artinya apa? Artinya Al-Quran yang ada saat ini di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin belum dengan sepenuh hati memegang teguh sebagaimana tadi informasikan oleh baginda Rasul, tamassaktum. Tamasuknya itu baru sebagian-sebagian, sadar maupun tidak, akui saja Pak ya. Sehingga bagaimana mungkin kehidupan itu dijamin oleh Allah? Pantesan saja umat di mana-mana sekarang masih dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi mengkhawatirkan, yang kelaparan di mana-mana, yang dibantai di mana-mana. Ya, Pak ya. Kenapa?
Karena ternyata pada saat ini kita belum secara keseluruhan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Contoh saja, dalam suasana saum di bulan Ramadan setiap tahun, betapa kita merasakan bahagia. Tatkala seruan Allah menyeruak 2 bulan sebelum bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagaimana sikap kita? Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasa bahagia karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan seperti sekarang ini, dengan penuh keberkahan, dengan penuh ampunan. Bagaimana tidak? Siang hari kita saum dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala di sisi Allah. Maka kata Allah, kata baginda Rasul, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Di malam harinya kita berdiri menegakkan kalimat-kalimat Allah, bertawajuh melaksanakan qiyamul Ramadan. Di malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Begitupun ketika kita man qama min lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin, ini satu sikap bagaimana respon ketika Allah menetapkan satu kewajiban kepada kita dan dampaknya kepada kita juga. Tapi ingat, di ayat yang lain ada juga kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Oh ya, itu juga sama kewajiban dari Allah. Tapi manusia, kita akui saja Pak ya, saat ini kita masih memilih-milih. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, dibombardir, dibantai ya, oleh musuh-musuh Islam, oleh Israel laknatullah, tanpa ada basa-basi. Bukan perang itu namanya, itu mah genosida. Itu adalah pembantaian, pembunuhan manusia. Kaum muslimin tidak bisa melakukan perang melawan mereka. Bantuan iya secara materi, tapi yang diinginkan bagaimana memusnahkan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Bahkan negeri kita pun sama. Penjajahan di atas dunia itu di muka bumi harus dimusnahkan. Yang ada sekarang terpelihara, gak ada yang berani untuk memerangi Yahudi laknatullah yang menyerang saudara-saudara kita di Gaza, dibantai dan sebagainya. Begitupun kemudian kutiba alaikumul qisas, tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah layaklah kita sesungguhnya, karena Allah memberikan Al-Quran, menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Ketika seluruh umat manusia taat dan tunduk kepada apa yang telah Allah tetapkan, sebagaimana Rasulullah saat di Madinah, mereka di sana ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, tidak seluruhnya kaum muslimin, tapi mereka merasa aman, damai dan tentram karena dinaungi oleh aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama renungi untuk kembali dan kepada diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah hamba Allah yang pasti akan dinaungi oleh Allah, karena sesungguhnya Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjalani kehidupan umat manusia di dunia. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.